Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana kaum muslimin dan muslimat, bila kita ingin hidup selamat di dunia dan di akhirat, berbanyak salat dan salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati la yabqa al-islamu illa ismuhu wa la yabqa al-qur'anu illa rasmuhu wa la yabqa al-masajidul kabair illa bunyanuhu. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para asatiz, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Ustaz Sofyan, yang kita hormati, kita muliakan, pimpinan Majelis Ta'lim Rindu Surga, Bapak Anung sekeluarga, para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ungkapan kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang mulia ini kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga tidak semua orang mampu melangkahkan kakinya untuk menuju majlis ilmu. Alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita masih diringankan langkah kaki kita menuju majlis ilmu. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ini mendapatkan nilai pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sesuai dengan janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meringankan langkahnya untuk hadir ke majlis ilmu, maka Allah akan ringankan langkahnya nanti menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat junjungan alam kedua kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan umumnya untuk kita semua. Wabil khusus kita yang hadir di majlis ini, insyaallah semuanya
akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal alamin. Sebagaimana janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga. Wabil khusus jamaah majlis rindu surga. Amin. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk ke dalam surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggak mau masuk ke dalam surga itu ya Rasul? Maka Rasul menjawab, wa man ata'ani ma'i fil jannah wa man asani ila aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka bersamaku di dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku ila aba, itulah orang yang enggak mau masuk ke dalam surga. Kira-kira kita mau enggak nih? Mau masuk surga enggak? Maka kunci cuma satu, kata Nabi, taat kepada Nabi, cinta sama Nabi. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Man ahabba sunnati, barang siapa orang yang cinta kepada sunnah-sunnahku, waman ahabbani, maka itulah orang yang cinta kepadaku. Waman ahabbani, dan siapa orang yang cinta kepadaku, ma'i fil jannah, akan bersamaku nanti di dalam surga, kata Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Sebuah kebahagiaan ketika kita bisa nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dijelaskan dalam satu dalil bahwasannya tidak diperbolehkan umat-umat selain umat Nabi Muhammad, ya, selain umat Nabi Muhammad tidak diperkenankan masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad itu semuanya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ini salah satu kemuliaan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, ya. Kenapa? Karena kita adalah umat yang terbaik. Amin. Jangan ragu bahwa kita umat yang terbaik. Titel umat terbaik ini bukan kata Nabi. Titel umat terbaik ini bukan pemberian siapapun. Tetapi titel menjadi umat terbaik ini adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira kita dapat gelar, ya, menjadi karyawan terbaik. Kan senang ya? Menjadi guru terbaik, menjadi pegawai terbaik, ya, menjadi yang terbaik. Oh, senang. Lah ini kita dapat titel yang Allah berikan langsung di dalam Al-Qur'an, umat yang terbaik. Kira-kira senang enggak jadi umat Nabi Muhammad? Insya Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummah, kalian semua adalah umat yang terbaik. Kata siapa? Allah. Allah yang ngasih kita gelar loh, masa nggak bangga? Kuntum khairu ummah, kalian semua adalah umat terbaik. Maka umat terbaik itu punya satu tanggung jawab. Jadi nggak cuma labelnya. Kenapa Allah kasih label kita umat terbaik? Karena ada tanggung jawab yang berat yang harus kita pikul. Tanggung jawab yang berat yang harus kita jalankan. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada sesuatu yang ma'ruf. Apa bedanya dengan baik? Baik belum tentu ma'ruf, tapi ma'ruf udah pasti baik. Paham gak nih? Paham ya? Jadi ta'muruna bil ma'ruf, umat terbaik itu mengajak manusia kepada yang ma'ruf.
Maka ketika dikembangkan lagi makna ma'ruf itu adalah sifatnya pencegahan. Ma'ruf itu sifatnya pencegahan, artinya apa? Mengajak orang kepada yang baik dan dia terus mengajak manusia itu agar tidak terjerembab pada kesalahan. Itu namanya ma'ruf. Ya. Jadi ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, ya, yang baik, baik itu secara zahir ya maupun batin ya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia untuk tidak berbuat kemungkaran. Nah, ini berat ya. Jadi berat sekali, apalagi di zaman sekarang itu menjadi mubaligh ta'muruna bil ma'ruf itu banyak. Ya, mubaligh yang ta'muruna bil ma'ruf itu banyak. Mengajak hal-hal yang positif, yang baik itu banyak, dan banyak penggemarnya, dan banyak pengikutnya, banyak jamaahnya. Tapi ketika ada seorang mubaligh, ustadz, kiai, habaib, ya, menerapkan ta'mur bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya, melakukan satu pencegahan kepada kemungkaran, wah, musuhnya banyak, cacian, makian, ejekan dan sebagainya, ya. Jadi ini udah sunnatullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul belum diangkat menjadi Rasul menerapkan ta'muruna bil ma'ruf. Maka ketika Rasul ta'muruna bil ma'ruf, kata Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad al-Amin. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, ya, dan abu-abu yang lain, mungkin Abu Gosok termasuk saat itu ya. Muhammad al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Kenapa? Karena Nabi mengedepankan ta'muruna bil ma'ruf. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan risalah dakwah, risalah aqidah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang memberikan pertolongan, tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang wajib untuk diimani illallah, kecuali Allah. Maka saat itu kata Abu Jahal, Abu Lahab, bocah ingusan brengsek. Ya, kata Abu Jahal, Abu Lahab, bocah ingusan brengsek, baru kemarin aja lo, ya, udah ngacak-ngacak agama nenek moyang lo, udah ngajak-ngajak orang untuk jauh dari agama nenek moyang lo. Kurang ajar ini Muhammad. Kenapa? Karena Nabi, ya, menerapkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, oleh karena itu, ya, kita belum bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sekaligus, maka lakukanlah ta'muruna bil ma'ruf kepada diri kita sendiri, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman sahabat kita yang memang mereka mau kita ajak untuk kebaikan. Ketika kita punya makom lebih tinggi lagi, punya kemampuan, keberanian, wa tanhauna 'anil munkar, kita juga harus punya keberanian, kesungguh-sungguhan untuk mencegah kemungkaran. Makanya jamaah sekalian, kerusakan satu negeri, kerusakan satu bangsa, satu kampung itu sesungguhnya disebabkan oleh apa? Oleh lemahnya dakwah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lemahnya dakwah, ya, untuk mencegah orang berbuat kemungkaran. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua minimal untuk diri kita dan keluarga kita cegah agar kita tidak terjerembab ke api neraka Allah. Amin. Ya Rabbal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan ahli keluargamu nara, dari api neraka, ya. Wa ahlikum, dan ahli keluargamu itu ada dua.
Ya, siapa? Keluarga kita, satu kandung, satu ayah, satu ibu, satu kakek, satu nenek. Itu keluarga kandung namanya. Yang kedua siapa? Ahli keluarga kita. Muslimin, muslimat. Itu ahli keluarga kita satu agama. Maka kita wajib untuk saling menjaga agar mereka semua tidak terjerembab ke dalam api neraka Allah. Jamaah rahimakumullah, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sambung kembali ngaji kita ya beberapa bulan yang lalu, yang dimana kita membahas tentang 8 jalan rezeki dalam Al-Quran. Kenapa ini saya sampaikan? Agar kita punya iman yang kokoh. Karena hari ini ada bahasa begini, jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah. Nah, ini bahasa-bahasa putus asa. Kemudian kita juga saat ini berhadapan dengan berbagai macam tantangan, rintangan yang luar biasa, yang dimana kehancuran ekonomi di negeri kita ini itu seolah-olah sudah sistematis, ya, dimana negeri-negeri muslimnya kuat. Yang pertama hancurkan dulu ekonominya nih, ya, pelan tapi pasti nanti dihancurkan akidahnya, hancurkan syariahnya, itu luar biasa. Nah, oleh karena itu kita bagi orang-orang yang beriman harus menguatkan dulu nih, memahami dulu ya bahwa rezeki yang Allah berikan itu banyak jalannya. Ibarat orang kita jalan nih, ya kan? Yang namanya udah di daerah kita ini kan macet nih. Lah kalau orang-orang jauh yang nggak tahu jalan wilayah sini, pas jam-jam kerja, wah luar biasa, terjebak macet. Seolah-olah jalan itu hanya jalan utama doang. Tapi ketika dia paham bahwa banyak jalan-jalan tikus, jalan-jalan dalam yang akan bisa dia tuju, ya selain jalan utama tadi, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Ini yang akan disampaikan Allah dalam Al-Quran, bahwa kita orang beriman harus mengetahui, memahami jalan-jalan rezeki yang Allah berikan itu bukan cuma satu jalan, ya. Nah, yang kita pahami kan jalan rezeki itu ini, ya. Yang kita pahami jalan rezeki ini, betul nggak? Kalau nggak kerja mah nggak dapat rezeki, kalau nggak dagang nggak dapat rezeki, kalau nggak ngojek nggak dapat rezeki, ya. Kalau nggak ini nggak dapat rezeki. Padahal yang disampaikan tadi itu benar, tapi bagian dari salah satu jalan-jalan rezeki. Jadi pedagang, jadi pengusaha, ya, jadi pegawai, ya, dan sebagainya apa yang kita lakukan untuk mendapatkan yang namanya materi, uang, itu bagian kecil dari banyaknya jalan-jalan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nih yang ketiga nih, kenapa saya buka beberapa bulan yang lalu itu langsung yang pokoknya, ya, kita kembali dulu ke pokok, ya, bahwa jalan rezeki yang utama itu sesungguhnya adalah bagaimana kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi tadi masalah jaminan tadi enggak kita ujuk-ujuk, wah kata Pak Ustadz Mas jamin rezeki udah dijamin, udah kita santai-santai aja, enggak kerja, enggak dagang, enggak doa. Nah, itu salah, ya. Jadi Allah udah menjamin rezeki manusia, tinggal manusia bagaimana untuk berusaha mencarinya. Bagaimana manusia untuk melakukan satu usaha untuk mencapai itu. Maka yang pertama yang harus kita kuatkan jamaah sekalian adalah keyakinan kita bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu. Bagaimana caranya untuk mendapat jaminan Allah? Untuk mendapat jaminan Allah caranya gimana? Ya.
yaitu menjadi orang yang bertakwa. Kata Allah, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Hanya Allah lah yang menanggung rizkinya. Siapa? Manusia. Manusia yang berjalan di atas bumi semuanya ditanggung rizkinya oleh Allah. Allah yang tahu tempat di kediamannya, tempat disimpannya di mana, Allah Maha tahu. Maka untuk kita mendapatkan jaminan rizki dari Allah tadi, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Nah, ini ada satu kisah dialog guru dan murid, ya. Imam Syafi'i rahmatullah alaih dan Imam Hanafi rahmatullah alaih. Dialog, debat. Kata Imam Hanafi, ya, rizki itu sudah ditanggung oleh Allah. Kata Imam Hanafi, ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam ayat ini. Sedangkan kata Imam Syafi'i, ya, rizki itu gak bisa datang dengan sendirinya, guru. Harus diusahakan. Ini nih. Jadi perdebatan ulama dulu itu menghasilkan satu apa? Satu ilmu. Ya. Imam Hanafi kekeh bahwa rizki itu ditanggung oleh Allah. Jadi kita harus kuatin takwa kita. Udah takwa aja banyakin. Kuatin takwa aja. Kuatin ibadah aja. Kuatin zikirnya, kuatin sholatnya, kuatin sunnah-sunnahnya. Udah, Bos, ngapain? Kata Imam Abu Hanifah. Tapi kata Imam Syafi'i nggak bisa. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Ya, bahwa rezeki itu harus diusahakan. Kita nggak bisa cuma duduk di atas sejadah. Kita nggak bisa hanya duduk ada megang zikir atau baca Quran saja. Rezeki nggak datang dengan sendirinya, guru. Kata Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i itu ingin membuktikan fatwanya bahwa Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, dan bahwa sesungguhnya tidak ada balasan bagi orang yang melainkan balasan yang diusahakannya. Jadi rezeki itu akan datang sesuai dengan usahanya. Maka Imam Syafi'i rahmatullah alaihi keluar dari rumah gurunya Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Syafi'i pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar, ya. Dia bekerja membantu mengangkat apa dan sebagainya. Dalam satu hari itu dihasilkan uang sekian dirham, ya cukuplah besar-besarnya untuk makan, minum dan sebagainya. Maka untuk membuktikan kata-katanya dan membuktikan surah An-Nazm ini, Imam Syafi'i membelikan makanan yang enak, membeli makanan yang enak, minuman yang enak, ya, yang ingin dia hadiahkan kepada gurunya Imam Abu Hanifah. Nyampe ke rumah gurunya, pas selesai dia bekerja, apa kata Imam Syafi'i? Wahai guru, ya, teori yang kusampaikan, pendapatku kusampaikan, ini buktinya. Aku bekerja, aku dapat dirham, sekian puluh dirham, aku belikan makanan, minuman, dan ku hadiahkan buat guru. Ya, kata Imam Abu Hanifah apa? Alhamdulillah. Aku juga bisa membuktikan, wahai Syafi'i, kata Imam Hanifah. Aku dari tadi hanya zikir kok. Aku dari tadi hanya zikir pada Allah SWT dan sebagainya. Ya, tiba-tiba engkau datang membawakan rezeki buat aku. Jadi dua-duanya benar. Cuma makomnya bukan makom kita itu. Makomnya Imam Abu Hanifah bukan makom kita. Makom kita ya makomnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Yaitu apa? Tetap jalan rezeki itu, yaitu kita harus usaha. Jadi nggak ada bahasa rezeki datang sendiri dengan kita banyak tidur aja, ya. Lalu malamnya kita begadang, paginya kita tidur sampai siang, lalu tidur lagi sampai sore. Nggak begitu, ya. Imam Syafi'i ini menjadi contoh buat kita. Beliau saja bekerja. Beliau datang ke sebuah pasar, beliau minta pekerjaan sama pedagang di pasar. Beliau bekerja, lalu beliau menghasilkan sesuatu. Artinya punya contoh dari Imam Syafi'i rahmatullah alaih bahwa
Salah satu jalan rizki itu adalah kita harus berusaha meraih rizki tadi. Jangan bermalas-malasan. Ya, jangan kita duduk manis. Sedangkan di satu sisi lain dikatakan bahwa Allah turunkan rizki itu ketika sudah fajar, ya. Fajar menyingsing, itu maksudnya apa? Fajar menyingsing, menjelang subuh. Ya, itu Allah udah buka pintu-pintu rizki, ya, sampai sorenya. Artinya waktu seperti itu tuh kita nggak boleh untuk tidak keluar untuk mencari rizki. Atau kita punya warung, ya jangan sampai warung nggak kita buka antara fajar menyingsing tadi sampai waktu sorenya. Ya, atau kita menjadi pegawai, kita bekerja di waktu itu. Malamnya kita lakukan untuk taqarrub ilallah, ya, kita gunakan di ayat yang surah Hud ini. Siangnya kita pakai cara Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, kita usaha bekerja. Malamnya kita gunakan cara ya Imam Abu Hanifah, yaitu bertaqarrub ilallah, memperbanyak ibadah kepada Allah, ya, menjaga amalan-amalan yang rukun dan meningkatkan amalan-amalan sunnah. Dua-duanya dapat. Ya, dua-duanya dapat. Jadi jamaah sekalian, jalan rizki ini, ya, ketakwaan kepada Allah itu menjadi motor terkuat, motor penggerak yang paling kuat. Orang kalau udah punya semangat cinta, ya, kepada Allah, cinta sama Allahnya kuat, keyakinannya kuat, kokoh, akan terlihat dia akan realisasikan cinta itu dengan apa? Ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka orang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh akan muncul ketakwaan di dalam jiwa dan dirinya. Maka orang yang bertakwa dijamin oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan jalan-jalan keluar yang mudah untuknya. Jalan-jalan keluar dari kesulitan hidup. Ya Pak ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar, dengan takwa yang istiqamah, Allah berikan jalan-jalan keluar dari segala kesulitan hidup kita. Yakin nggak? Atau bahasa tadi obrolan saya dengan Ustaz Sofyan, ya, istiqamah di dalam melaksanakan ibadah. Istiqamah itu jamaah sekalian rutinitas, continue, nggak perlu banyak. Tiap malam Jumat ada taklim, hadir. Kita nggak hadir kalau benar-benar ada penghalang yang kuat buat kita nggak hadir, baru kita nggak hadir. Ketika nggak ada penghalang untuk kita nggak ada penghalang untuk kita hadir. Istiqamah, ya, ibadatul istiqamah ma'il karamah. Ibadah yang lakukan secara istiqamah ma'il karamah akan berdekatan dengan kemuliaan. Ya. Jadi mulia karomat itu bukan karena kesaktiannya para wali, bukan karena kesaktiannya orang-orang soleh. Ya. Karomat yang dimaksud tadi, kemuliaan itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka ketika hamba itu mulia, di dalam hadis qudsi dikatakan Allah akan menjadi mata buat dia ketika dia melihat. Allah menjadi telinga buat dia ketika dia mendengar. Allah menjadi lisan buat dia ketika dia berbicara. Allah akan menjadi kedua tangan ketika dia memegang. Allah akan menjadi kaki buat dia ketika dia berjalan. Jadi orang yang bertakwa, yang cinta kepada Allah, lalu dia istiqomah di dalam takwanya tadi. Makanya di dalam satu maqal, hati-hati dengan para waliku. Kata Allah dalam satu maqal, ya, atau dalam maqal ada hadis, hati-hati dengan para waliku. Kenapa? Karena para wali-wali Allah itu mendapatkan karamat kemuliaan tadi. Ya, kemuliaan yang Allah berikan karena apa? Karena keistiqomahan ibadah yang dilakukannya. Jadi para jamaah sekalian, ya, ini udah saya jelaskan, ya, kenapa kita harus bertakwa dahulu, ya, agar usaha yang kita lakukan tadi mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu, ya. Maka bentuk takwanya apa, Pak Ustadz? Bentuk takwa menjadi orang yang istiqomah, untuk orang yang bentuk takwa ya untuk kita seperti apa tadi? Istiqomah dalam ibadah. Ya.
Istiqamah dalam ibadah itu paling penting. Salat 5 waktu. Model kayak kita nih, laki-laki ya, jangan di rumah lah, musola, masjid. Karena sebagian ulama di kalangan mazhab Imam Syafi'iyah, ya, ini mengatakan begini. Tapi ini sangat-sangat keras ya. Salat berjamaah itu ada yang menghukumkan fardu ain, ada yang menghukumkan sunnah muakkad. Di dalam kitab Fiqhul Islam Kiai Haji Rashid, ya, itu dijelaskan bahwa salat berjamaah itu ada 2 kelompok ulama. Ada yang mewajibkan ain, itu wajib ain, ya, harus dilakukan, nggak boleh nggak dilakukan berjamaah, kena dosa. Ada sebagian besar menyatakan bahwa salat berjamaah itu adalah sunnah yang istimewa, sunnah muakkadah. Maka sebagian besar, ya, bukan sebagian besar, ya, sebagian besar ulama berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang istimewa. Kenapa? Karena dengan salat berjamaah ini, para jamaah sekalian, ya, itu banyak sekali keuntungan-keuntungan yang sangat besar secara zahiriyah maupun batiniyah. Langkahnya, ya, kemudian sampai di depan pintu itu ada sebuah hadis mengatakan ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, ketika dia masuk dia mengucapkan Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik. Hafal enggak? Allahumma, sama-sama, Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik. Ketika kita baca itu, Pak, ya, di depan masjid kita mau masuk teras masjid ke halaman masjid ke pekarang masjid, pertama mau masuk masjid, pagar masjid misalnya, kita pertama masjid masuk, atau kita membacanya pas masuk ke dalam masjidnya boleh, ya. Kalau saya masuknya pas sudah pekarangan, itu masuk, punya udah pagar, itu udah masjid, baca Allahumma afta'alina abwaaba rahmatik. Maka di saat itu Bapak jamaah sekalian, 70.000 malaikat di dalam sebuah hadis, ya, dikatakan 70.000 malaikat mengiringi dia sampai dia keluar dari masjid itu kembali. Mengiringinya maksudnya apa? Nunggu nih orang mau minta apa nih. 70.000 malaikat mengaminkan doa orang yang berjamaah di masjid. Masya Allah. Kita bisa nggak ngumpulin 70.000 orang? Nggak sanggup. Lah ini nggak diminta, Pak. Nggak diminta. Nah, kalau bikin tahlilan aja paling banter kali, ya, 500 orang itu banyak banget. Ya, itu juga keluar basic, ya nggak? Keluar modal. Lah kita nggak keluar modal tapi diaminkan oleh 70.000 malaikat. Sebab apa? Sebab kita melangkah ke dalam masjid melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah mulia dengan sholat berjamaah itu menunjukkan ketakwaan seseorang. Jadi sholat berjamaah di masjid itu menunjukkan bahwa orang tersebut istiqamah dan menunjukkan ketakwaan seseorang. Ya, selain itu apa? Dia jaga amalan-amalan sunnah. Ya, jadi kita jangan merasa cukup, Pak. Jangan merasa cukup dengan 5 waktu, udah 5 waktunya di rumah, terlambat lagi. Kan parah. Sholat subuh berbarengan dengan sholat duha. Sholat subuh berbarengan dengan sholat duha. Ini bahaya ini. Ya. Maka kita tambah, perkuat agar mendapat kemuliaan dari Allah, tambah sunnah-sunnahnya, Pak. Ya, sebelum zuhur Allahu Akbar 2 rakaat sholat sunnah qabliyah zuhur. Ya. Di dalam sunnah muakkadahnya 4 rakaat sebelum zuhur, ya. 2 atau 4 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat sebelum asar. Sudah asar nggak ada sholat sunnah, diganti dengan zikir pagi petang, ya. Sebelum maghrib 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat sholat sunnah. Sebelum isya 2 rakaat, sudah isya 2 rakaat. Sebelum subuh, nah sholat sunnah fajar namanya, itu 2 rakaat, ya. Kita jaga, Pak. Jangan merasa cukup. Saya mah udah qobliyah ba'diyah udah biasa. Tingkatin lagi agar makom kita menjadi orang bertakwa itu meningkat. Kenapa harus bertakwa? Agar Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat.
Kuncinya itu. Kenapa harus kita meningkatkan ibadah? Agar hidup kita nggak susah. Ya Pak ya. Mohon maaf, survei membuktikan. Ya. Survei membuktikan, gak usah jauh-jauh lah ya. Ada di satu keluarga, saya melakukan satu survei gitu ya. Satu keluarga ada anak, ya beberapa anak yang memang ada yang taat kepada Allah, ya. Yang lain mah sholat, tapi yang ini beda nih, ya. Sholatnya di masjid berjamaah, kemudian sholat sunnah tambah, qobliyah ba'diyahnya, duha, tahajudnya, puasa Senin Kamis, sedekah subuh, luar biasa, ya. Jadi saya melihat Pak, perbedaannya luar biasa Pak. Anak ini dengan keluarga yang lainnya beda. Padahal sama-sama punya usaha, sama-sama punya pekerjaan, sama-sama punya keluarga, tapi beda. Ya, kok yang ini ngeluh terus nih, ya. Nih, yang ini nih, abang-abangnya, kakak-kakak ngeluh terus. Nah kalau yang ini kayaknya jarang ngeluh gitu. Ya, jarang ketika ditanya, ente rasanya apa? Ya kan, saya dapat nasihat dari guru-guru saya, sesusah apapun jaga sholat berjamaah di masjid. Nah sedangkan saudara-saudara ente gimana itu, abang-abang ente, kakak ente? Dia jarang. Padahal sama-sama usaha, sama-sama bekerja. Ya, dia jarang sholat di masjid. Sekarang sholat sendirian di rumah. Ya, jarang ke masjid, jarang ke musola. Ya. Nah ini bukti di tengah-tengah masyarakat kita, ya, bahwa luar biasa. Ya, ada lagi, saya coba melakukan satu penelitian di kampung istri saya tuh. Ini warung mamangnya istri, ini warung lagi, banyak warung. Itu perbedaannya jelas. Setiap waktu sholat itu Pak, warungnya mamang tuh tutup Pak. Ya, itu anak buahnya suruh sholat sama mamang. Dia pun sholatnya nggak jauh sih, dekat itu. Warung yang lain buka terus tuh. Tapi kenapa sih orang belanjanya nungguin dia selesai sholat gitu loh? Ini luar biasa Pak. Ya, itu rahasianya ketika menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nah, ini bisa kita terapin, ya, di tempat kerja kita, usaha kita, ya. Bagaimana biar usaha, ya, dari usaha ini, ya, PT ini usahanya biar maju gitu loh, ya, biar benar-benar istiqomah, benar-benar meningkat, ya. Maka coba kita terapkan yang namanya sholat berjamaah. Pak Ustadz berjamaah sudah, alhamdulillah, tingkatin sholat sunnahnya, istiqomahkan. Sholat sunnah, alhamdulillah Pak Ustadz, tingkatin duha tahajudnya. Kita masih di daerah sholat dulu ya. Di daerah sholat dulu nih, bermain di daerah sholat dulu. Tingkatkan duha tahajudnya. Udah juga alhamdulillah Pak Ustadz, tingkatkan baca Qur'annya. Tuh. Jadi ketika kita sudah bisa yang 5 waktu rawatibnya ini sunnah rawatibnya kita jalankan, duha tahajud kita jalankan dengan istiqomah. Istiqomah itu harus setiap hari Pak. Istiqomah itu nggak harus setiap hari. Istiqomah itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Saya mudah-mudahan pokoknya ada seminggu ini nggak boleh bolong untuk duha. Seminggu ini nggak boleh bolong untuk tahajud. Seminggu ini nggak boleh bolong untuk puasa, misal gitu. Ambil istiqomahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, ya, Allah akan menolong orang-orang yang mohon pertolongan dengan apa? Cara sabar dan Innallaha wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Ini salah satu bentuk persoalan kita hari ini kan masalah rezeki Pak. Ya, pekerjaan susah, ya kan, omset susah, ya. Tapi ini saya jadi pelajaran juga ketika saya mengajarkan ini sama istri saya. Tapi percaya sekarang lebih taatan dia sekarang dibanding saya, lebih banyakkan dia sekarang masa dibanding saya.
Ya, saya buktikan ucapan Al-Quran ini. Perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki segalanya dengan Allah. Allah akan perbaiki usaha kita. Allah akan perbaiki segalanya yang jelek pada diri kita. Perbaiki. Jadi ketika ada sesuatu yang mengganjal dalam usaha kita, apapun usaha kita, ya, sebagai pegawai, sebagai pengusaha, coba perbaiki dulu. Ini ada apa nih yang mengganjal nih? Ya, apa nih penyebabnya nih? Makanya pertama introspeksi ke dalam dulu. Bagaimana sholat saya? Apakah sholat saya 5 waktu ini udah tepat waktu? Apakah sudah berjamaah? Atau saya suka ngulur-ngulur sholat? Atau saya suka enteng-entengin sholat? Karena kesibukan sehingga saya lupa kepada panggilan Allah. Azan itu panggilan Allah, bukan panggilan muazin. Lah, coba kita ya manggil bini kita nih, Mas ini mah nggak disautin kira-kira gitu, sekali 2 kali atau anak kita panggil deh, dong sini dong, neng sini neng, coba nggak disautin, coba kita gimana coba? Oh, gua nggak kasih jajan loh, kan gitu kan? Nggak gua kasih jajan. Allah juga demikian, bisa kasih, bukan Allah dendam, bukan. Maksudnya apa? Penyebab kita itu jauh rezeki kita karena kita nggak suka nyaut panggilan Allah. Ini anak jarang nyaut, ini anak yang sering nyaut nih. Kira-kira kita lebih sayang ngasih jajan sama siapa tuh? Yang nyaut, yang nurut. Ini anak agak nurut, bangor banget ya anak. Nah ini nurut, panggil datang, ya kan? Bukan cuma datang deket sama kita, ya. Wah pokoknya luar biasa nih anak. Ya, coba jajannya lebih banyak dia tuh daripada yang ini nih, yang bangor. Bisa jadi yang bangor nggak perlu kasih jajan. Ya, rezekinya juga beda. Ketika anak yang satu nurut sama kita, dekat sama kita, paham keadaan kita, maunya kita ngerti, nggak perlu disuruh dia jalan. Lah beda tuh kualitas jajannya, kuantitas dan kualitasnya. Nama yang bangor, gak kasih jajan loh, gua kasih makan doang. Nah, begitu bahasanya. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala ya akan ngasih rezeki yang lebih kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Hamba-hambanya yang dia kasihi. Siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang memperbaiki sholatnya dan meningkatkan amalan sunnahnya. Paham sampai sini Pak ya? Jadi ini saya tekankan itu saja dulu ya. Saya tekankan itu saja dulu. Dan banyak sekali masalah-masalah persoalan-persoalan kehidupan yang sekarang orang konsultasi. Ya alhamdulillahnya sih ya sekarang orang-orang Kali Baru Mencos itu alhamdulillah banyak konsultasinya ke Ustadz, alhamdulillah ya. Dulu mah pokoknya datangnya mah ke dukun. Gimana nih Mbah? Wah ini kena santet, wah ini kena ini begini. Gimana? Ini syaratnya ini nih. Orang minta bantuan lagi susah dibikin susah. Ya kan? Kalau datang ke saya apa jawabannya? Ah, mau datang ke Pak Ustadz mah pasti disuruh sholat. Lah apalagi, gak ada lagi saya bilang. Ya, lu datang ke saya minta petunjuk, ya saya kasih petunjuk Al-Quran. Ya, mau usahanya bagus, perbaiki sholatnya. Mau keluarganya bagus, perbaiki sholatnya. Mau anak-anaknya baik, perbaiki sholatnya. Mau hidupnya baik, perbaiki sholatnya. Jadi itu Pak, nggak ada kata lain Pak. Ya, jadi ketika kita memperbaiki sholat kita, maka sesungguhnya kita sedang memperbaiki diri kita. Ketika kita memperbaiki sholat kita, meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita, sesungguhnya kita sedang memperbaiki ekonomi kita. Ketika kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki kualitas dan kuantitas sholat kita, sesungguhnya kita sedang memperbaiki hati istri kita, hati anak-anak kita, akhlak mereka. Ya, seperti itu Pak Ustadz. Iya, nggak ada cara lain. Makanya Nabi SAW setelah menegakkan akidah la ilaha illallah, maka Nabi punya misi yang kedua. Pertama, menegakkan akidah la ilaha illallah. Yang kedua, misi Nabi adalah bagaimana mengajak manusia menjaga sholat berjamaah. Ya, Nabi tuh keliling Pak, masuk pintu keluar pintu, ya sembah Allah, sholat, sembah Allah, sholat. Sampai wafatnya Nabi menjelang sakaratul mautnya, ya ummati, ya ummati, ya ummati,
iqamis salah wan nisa. Wahai umatku, tegakkan salat, jaga perempuan. Pak, ini terjemahkannya luas, Pak. Kalau saya terjemahkan yang tadi wan nisa ini, waduh, lebih luas lagi. Wa iqamis salat, tegakkan salat. Salat itu yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, dan juga ketenangan dunia dan keselamatan akhirat. Insya salat yang bagaimana yang tadi saya jelasin, 5 waktunya, berjamaah di masjid atau di musola, tingkatkan salat-salat sunnahnya, tingkatkan duha tahajudnya, tingkatkan baca Qur'annya. Itu salat yang berkualitas. Mudah-mudahan manfaat ya. Saya hanya nambah satu saja, bahwa salah satu jalan dari usaha itu, jalan-jalan dari rezeki itu tadi adalah karena usaha yang diiringi dengan doa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian ini sudah nih ya, jangan bilang nikah itu berat. Yang berat kan resepsinya ya kan, undangan sekian, waduh, yang berat resepsinya ya. Padahal konsep nikah itu adalah menyatukan dua jiwa ya, secara syariat ya. Dengan nikah itu ya, maka Allah tambah rezeki. Kita lah yang udah pernah nikah, waktu kita belum nikah kita punya apa sih ya, gitu bang ya, Bang Anung. Waktu kita belum nikah kita punya apa sih ya, nggak punya apa-apa. Tapi ketika nikah Allah tambah, Allah cukupkan terus ya. Kalau masih ada yang bujang sini, aduh, ini harus diprogramin ini ya, nggak boleh. Kenapa? Mau kaya ya nikah. Wah, kita kan harus siap begini, itu teorinya. Makanya tadi kenapa saya buka takwa dulu. Di sini sampai nunggu ketangkep ansip dulu. Ya. Makanya saya buka takwa dulu. Jadi kalau orang udah takwa, nggak perlu takut untuk nikah. Ya, tapi kan sekarang kan yang namanya calon-calon mertua itu kan mantu yang paling favorit pertama kan PNS. Ya enggak? Sama mantunya PNS. Kedua kan pegawai tetap. Mantunya siapa? Ustadz. Belakangan ya. Ya. Apa Ustadz? Ustadz tidak tetap katanya. Ada khutbah baru dapat penghasilan. Enggak gitu. Ustadz itu juga enggak ada yang susah, ya. Kayak Ustadz Humedi itu, subhanallah. Ya, Ustadz Sofian bukan PNS. Ya. Ya kan? Jadi kalau orang-orang yang bertakwa, insya Allah dengan Ustadz Humedi, ya kita tahu sendiri kayak apa. Waktu saya selama di kampungnya kayak apa. Ya kan Ustadz ya, Ustadz Sofian. Tapi ketika nikah, subhanallah. Ya, luar biasa, anak nambah, udah haji ya mana ya? Udah haji, punya mobil sendiri. Itu udah janji Allah nih, janji Allah. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinlah dan kawinkanlah. Jadi dikawinin ya. Kalau nggak kawin pasal dulu kawin itu ya. Dan kawinkanlah kata Allah ya, orang-orang bujang laki-laki atau perempuan di antara kalian, dan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah yang memberikan kekayaan kepada mereka. Masya Allah. Ya, jika mereka miskin dengan sebab nikah, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpahan karunia-Nya, karena Allah maha luas rahmat dan limpah karunia-Nya lagi maha mengetahui. Subhanallah. Ya, saya punya rumah ketika udah nikah, punya mobil ketika udah nikah, ya kan? Diangkat PNS ketika udah nikah. Jadi ini benar, ayat ini nggak salah. Lalu waktu kita belum nikah nggak punya apa-apa kita. Ya, artinya apa? Allah memberikan satu perintah, tidak mungkin Allah biarkan ya orang yang menjalankan perintah itu
tidak sesuai, gak mungkin. Ya, jadi kalau ada saudara-saudara kita nih yang udah cukup umur, yang sudah mapan, agamanya bagus, saleh atau solehat, ya, kemudian punya penghasilan lah. Yang penting punya penghasilan kan, tungkihul mar'atu li arba'in limaliha. Punya penghasilan, pekerjaan tetap, penghasilan tetap lah, kan gitu. Wali hasabiha, ada keturunannya. Wali jamaliha, ketampan, kecantikannya. Wali diniha, dan lihat agamanya. Ya, nikah. Ya, jadi siap nikah ya. Siap. Jadi kalau nikah pertama juga nggak kaya-kaya, nikah lagi. Gitu. Jadi kalau nggak kaya-kaya nikah pertama, nikah lagi. Ya udah 2 kali nikah nggak kaya-kaya, nikah lagi. Ya. Masya Allah. Usaha. Tawakal. Nah ini sebetulnya bagian dari ketakwaan tadi, ya, bagian dari ketakwaan tadi, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan pelit, harus banyak sedekah. Pertanyaan saya nih, sedekah itu sesungguhnya yang paling tinggi makomnya itu sedekah kepada siapa? Yang pertama, sedekah kepada orang tua. Baik itu ibu bapak kandung kita pun bapak ibu mertua, itu makom tertinggi. Karena kita kan enggak, wow, masjid diumumin sedekah jariyah 500.000 juta, bapak bulan-bulan hadiahnya, ya boleh. Kita kan nggak minta diumumin, nggak minta kita kan. Tapi kalau ada orang tua kita susah, ataupun orang tua kita nggak susah, orang mampu kok, ya, lalu kita berusaha juga berbagi, oh itu luar biasa rezekinya, ya. Jadi ketika kita sudah berkeluarga, kewajiban kepada orang tua nggak putus ya, anak laki-laki nih, ya, orang laki-laki kewajiban kepada orang tua itu sampai mati. Tapi orang perempuan kewajiban sama orang tuanya sampai dia nikah. Wah, nggak adil dong. Adil, maka yang melanjutkannya siapa? Ya lakinya, untuk menafkahkan sebagian rezekinya untuk bapak ibu mertuanya. Jadi ketika dia nikah, kedudukan bapak ibu mertua dan bapak ibu kandung sama, ya. Anak perempuannya stop, nggak boleh meneruskan pemberian tanpa izin suami. Ya suaminya harus melanjutkan pemberian nafkah atau sebagian rezeki kepada bapak ibu mertua. Ya, sedekah. Kedua, sedekah sama siapa? Sama saudara kita yang susah. Nih istighfar. Ya, istighfar juga salah satu jalan-jalan rizki. Masya Allah. Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam satu kisah, beliau itu entah kenapa datang ke sebuah kota untuk mengikuti sebuah pertemuan, ya, kumpul semua ulama-ulama sedunia lah. Kemalaman lalu tidur di sebuah masjid, diusir sama marbot masjid, bisa hitungannya, pindah. Nah, di depan masjid itu ada seorang tua yang membuat roti. Ngelihat nih ada musafir, dipanggil. Ya musafir, kemari di tempat saya aja. Udah, tempat saya. Ini tapi nggak kenal siapa yang datang. Ulama besar, kalau tahu ulama besar mungkin dia juga ini kan seneng kan. Yang datang kan Imam Ibn Hanbal, ya, Ahmad bin Hanbal. Pas di rumahnya Imam Hanbal melihat pekerjaannya orang bikin roti. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kemanapun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak putus-putus, ya kan? Lalu Imam Ahmad Hanbal berkata, wahai bapak, ya, saya melihat bapak dari awal saya datang kemari sampai hampir saya mau pulang ini, bapak nggak putus istighfarnya. Sebetulnya apa yang bapak inginkan? Kata si orang tua ini, wahai saudara, yang pertama aku merasa dengan istighfar ini aku jualannya berkah katanya. Jualan aku berkah. Apa berkah maksudnya apa?
Aku jualan sedikit tapi dapatnya banyak. Sedangkan tetangga-tanggaku yang jualan seperti yang sama, mereka habis jualannya banyak tapi dapatnya sedikit. Jadi ternyata dengan istighfar ini ketika aku mulai bikin sampai aku menjualnya, istighfar ini mendatangkan keberkahan buat jualan aku, buat rezeki aku. Nah, Imam Hambal menyampaikan ayat ini kepada dia. Subhanallah. Lalu apa? Selain itu apa yang Bapak inginkan juga? Apa kata beliau? Sesungguhnya aku rindu, aku pengen sekali jumpa kepada seorang yang sangat alim di masa ini. Siapa itu? Kata Imam. Aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Aku selalu minta kepada Allah dengan wasilah istighfarku, aku bisa bertemu dengan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad Ibnu Hambal apa? Langsung menangis, langsung katakan, wahai Bapak, akulah Imam Ahmad Ibnu Hambal. Wah, dipeluk. Subhanallah. Artinya dengan istighfar itu Allah datangkan rezeki itu. Keinginan untuk ketemu dengan Imam Ibnu Hambal, Imam Ahmad Ibnu Hambal, didatangkan langsung, Allah mendatangkan ini. Jadi dengan banyak istighfar itu Allah yang mendatangkan rezeki kepada kita. Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Allah yang menggerakkan keinginan kita. Allah yang menggerakkan itu untuk terpenuhi. Selain istighfar itu mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Bersyukur, udah pastilah. Udah dapat ya, kita harus banyak bersyukur. Kalau kita nggak syukur, namanya kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Syukur ditambah oleh Allah. Jadi dapat berapapun rezeki yang Allah kasih kita hari ini, alhamdulillah. Dikasih berapapun oleh Allah, alhamdulillah. Syukuri. Nah, bentuk syukurnya tadi apa? Ibadah kepada Allah. Selain ucapan, perbanyak ibadah. Cukup? Ya. 8 jalan rezeki selesai. Ya. Mudah-mudahan ini memotivasi kita agar kita lebih semangat lagi ya untuk meraih cita-cita kita dengan usaha, biar usaha kita nih ya kayak Bang Anong nih usaha dibentengi dengan 7 hal nih. Kan udah tahu ilmunya nih. Ini usaha saya dibentengi dengan 7 hal. Dibentengi nikah udah, punya anak udah, punya usaha udah, semua udah. Tinggal apa? Bagaimana kita istiqamah dalam ketakwaan pada Allah. Nah itu. Ya, demikian juga jamaah yang lain bentengi. Kita udah bekerja ya. Kita udah bekerja, kita udah berdagang, kita udah jadi karyawan, kita udah jadi pegawai. Bentengi dengan jalan-jalan rezeki yang lain. Biar apa? Biar Allah berikan kita ya kemudahan, kelancaran dalam mencapai cita-cita kita dan apa yang kita inginkan. Insya demikian dari saya. Lebih dan kurang maaf. Kalau ingin bertanya nanti setelah doa, kita diskusi saja setelah doa ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah yang khilaf adalah kebodohan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.